Halo, abang, aa, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Momang Dicip di channel Dicip Film, channel yang paling apik dan paling ciamik soal review film. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sisu. Film ini akan membawa kita semua untuk melihat keganasan dan kebrutalan dari seorang komandan Perang Dunia Kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini filmnya. Dahulu saat Perang Dunia Kedua segera berakhir, Finlandia dan Uni Soviet menandatangani perjanjian Moskow yang berisikan Finlandia harus melucuti senjata dan mengusir tentara Nazi dari wilayah Lapland. Jauh di belantara Lapland, ada seseorang yang sedang mengucek dan mengobok-obok sungai untuk mencari butiran emas. Kita sebut saja Kakek Yanto. Kakek Yanto ini terlihat seperti sesosok pria tua parubaya yang hidup sendiri dan hanya ditemani seekor anjing dan kudanya. Ia bukan hanya mencari emas di sungai, tetapi dia juga menggali tanah di area tersebut. Karena ia percaya terdapat bongkahan emas besar di sekitar sungai, dan benar saja bangku, mimpi apa kakek Yanto semalam? Ia menemukan bongkahan emas yang menyilaukan mata para koruptor. Setelah mendapatkan bongkahan emas tersebut, paginya ia langsung bergegas untuk pergi dari tempat itu dengan menaiki kuda perangnya. Dan di tengah jalan, ia bertemu dengan kavaleri tentara Nazi dan para kelompok gadis yang menjadi tawanannya. Ia pun melewatinya dengan santai, kawan. Santai, kawan. Di sepanjang jalan ia melihat mayat-mayat yang bergelantungan di tiang listrik. Mayat-mayat itu digantung oleh tentara Nazi yang tadi ya guys ya. Dan ternyata masih ada sisa satu pasukan yang sedang bersantai. Pasukan tersebut mengetahui bahwa kakek Yanto ini membawa bongkahan emas yang banyak. Dan akhirnya sesuatu yang membagongkan pun terjadi. Get off the horse! Where you think you're going, old man? What do you got there? Pasukan tersebut hendak mengambil emas milik kakek Yanto dan ingin membunuhnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan tersebut habis dibantai dengan brutal oleh kakek Yanto. Shoot the fucker! Thank you! Mendengar keributan dan suara tembakan dari pasukan yang dibantai, kavaleri yang sebelumnya telah melewati kakek Yanto akhirnya kembali lagi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan tak lama kemudian, kavaleri tersebut menemukan kakek Yanto. Tank pun menembaki dirinya yang berlarian dengan kuda tempurnya. Perbagongan duniawi terjadi ya guys ya. Mamang Yanto dan kudanya terkena ranjau darat guys. Ternyata area itu telah dipasangi banyak ranjau oleh tentara tersebut. Kakek Yanto pun terpental dan tubuh kuda perangnya pun hancur kawan. Emas kakek Yanto pun berhamburan dan ia memunguti emas tersebut. Sampai ketika tentara pun tiba di hadapannya. Ini adegan yang menegangkan ya guys ya. Kakek Yanto ditembaki seluruh pasukan tersebut, dan si kakek yang cerdik menangkis hantaman peluru yang menghujaninya dengan menggunakan alat penyortir emas miliknya. Kondisi sekitar jadi berdebu, dan kakek Yanto pun tak terlihat oleh mereka, hingga Komandan Johnny pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari kakek Yanto. Sampai ketika Komandan Johnny menemukan kalung dari kakek Yanto. Dan ternyata kakek Yanto adalah seorang komandan Finlandia yang paling ditakuti oleh pasukannya. Kabarnya ia telah membunuh 300 tentara Rusia seorang diri. Wow, amazing. Kakek Yanto berhasil kabur dari kejaran pasukan tersebut. Kaki kirinya ternyata tertembak dan ia ketiduran di samping bangkai mobil yang telah hangus terbakar. Baru aja tidur sebentar, pasukan Komandan Johnny tiba.
Mendengar gonggongan anjing pelacak, kakek Yanto bangun dan langsung menyelundupkan dirinya di kolong mobil pasukan tersebut. Dan hal yang menyeramkan terjadi, guys. Komandan Johnny menyuruh 3 anak buahnya untuk mencari kakek Yanto dengan menggunakan perahu kecil. Namun naas, lagi-lagi mereka tewas di tangan kakek brutal ini. Kakek Yanto pun muncul dari danau. Meskipun ditembaki, kakek Yanto pun tetap berhasil kabur ya guys ya. Malam pun tiba, kakek Yanto menemukan tempat untuk beristirahat. Kejadian membagongkan kembali terjadi. Masih ingat kan anjing milik kakek Yanto? Komandan Johnny menggunakan anjing tersebut untuk melacak keberadaan kakek Yanto. Komandan Johnny pun berhasil menemukan kakek Yanto dan menggantungnya di tiang. Dikira udah mati, mereka pun pergi membawa kabur tas kakek Yanto yang berisikan bongkahan emas ya guys ya. Tapi ternyata si kakek komandan gila dan brutal ini masih hidup. Ia menyangkutkan luka di kakinya untuk menyanggah tubuhnya agar bisa bernafas. Di pagi hari lewatlah pesawat Nazi di atas kakek dan pesawat tersebut berhenti di rumah itu. Melihat tubuh kakek terjatuh, 2 orang tentara itu menghampiri si kakek. Dan si kakek pun membunuh 2 orang tersebut. Kakek Yanto ini mencoba untuk mengobati lukanya dengan cara yang gila kawan. Perhatikan. Shoot the man. Setelah mengobati lukanya, kakek Yanto langsung mengambil pesawat milik tentara Nazi itu dan dia pun terbang ya guys ya. Wah keren parah ini si kakek. Gak ada lawan cuy. Kembali ke gerombolan Komandan Johnny. Jalannya terhalang oleh pesawat yang di dalamnya ada seutas tali yang digunakan untuk menggantung sang kakek. Komandan Johnny dan pasukannya pun panik dan mereka langsung pergi dari tempat tersebut. That's the rope I used to hang Corpy with. Ketika 2 orang anak buahnya mengobrol dengan para tawanan, tiba-tiba kakek Yanto pun menikam 2 tentara itu dan menyelundup masuk ke dalam mobil para tawanan dan inilah yang terjadi. What? Para pasukan di mobil depan habis ditembaki oleh para tawanan ini. Wow, ada Great Woman nih, mantap. Kakek Yanto mencoba membobol tank yang di dalamnya ada Komandan Johnny. Kakek Yanto pun terjatuh karena melawan Kang Udin. Komandan Johnny hendak kabur dengan pesawat dan pilotnya. Dan inilah yang terjadi. Kakek Yanto menancapkan kapaknya ke badan pesawat. Dan ia terbang. Dan ia berhasil masuk ke dalam pesawat. Ia pun berduel dengan Komandan Johnny. Komandan Johnny kesal karena kakek ini tidak mati-mati, brats.
Kakek ini pun menarik tuas rudal bom atom dan mengakibatkan Mamang Joni ini terseret keluar dan jatuh dari pesawat tersebut. Pilot yang terluka akibat terkena tembakan kakek Yanto tadi pun meninggoy dan menyebabkan pesawat oleng ya guys ya, dan menghantam daratan yang keras. Dan inilah dia man of the match, the last man standing, the one and only, kakek kita tercinta, kakek Yanto, berhasil selamat dari hantaman tersebut. Dan beliau mendapatkan bongkahan emasnya kembali. Film selesai. Ending yang numero uno, mafioso delioso ya guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Mamang. Kira-kira film apa lagi yang perlu Mamang review? Tulis di kolom komentar. Hasta la vista sobat. See ya.